Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Haleluya, saya percaya setiap kita bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Ini baru di awal tahun Bapak Ibu, hari yang kedua. Saya percaya kita tetap bersuka cita, amin Bapak Ibu ya. Tetap antusias, tetap bersemangat, kita bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama apa yang kita mau tangkap. Ya, kita mau tangkap bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah hati-hati kita memasuki jalan yang licin. Wow, luar biasa. Hati-hati kita memasuki jalan yang licin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita sebagai suatu peringatan yang sangat penting. Katakan penting Bapak Ibu. Sangat penting. Dikatakan hati-hati kita memasuki jalan yang licin. Ya. Tuhan sangat tahu apa yang akan kita hadapi di depan sana Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Ya. Kalau Tuhan sudah ingatkan ini kepada setiap kita, artinya kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu waspada. Kita perlu berawas-awas. Untuk dalam hal apa? Dalam hal berpijak. Jangan sampai ada kecerobohan-kecerobohan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Karena gini Bapak Ibu, waktu kita ceroboh, waktu kita tidak berawas-awas, kita sangat mudah untuk jatuh dan tergelincir. Tuhan sudah ingatkan jalannya licin Bapak Ibu. Ya. Pak Ishak sudah sampaikan pesan Tuhan ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu waktu Pak Ishak mendapatkan pesan yang dari Tuhan ini, waktu disampaikan kepada setiap kita, saya percaya setiap kita menangkapnya dengan antusias. Ini pesan yang Tuhan berikan di awal tahun buat setiap kita Bapak Ibu. Saya langsung menukik saja Bapak Ibu, langsung ke inti pesan Tuhan. Pak Ishak ini sudah sampaikan kepada setiap kita. Ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Tuhan menyatakan bahwa ada permukaan jalan yang akan kita masuki dan lalui di tahun yang baru ini adalah permukaan jalan yang licin. Ya. Permukaan jalan yang licin seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi para pengemudi kendaraan, baik roda 2 ataupun roda 4, atau bahkan bagi pejalan kaki sekalipun. Ini Tuhan tegaskan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, makanya kalau kita perhatikan dikatakan ada rambu-rambu peringatan untuk berhati-hati. Biasanya di jalan dipasang seperti Bapak Ibu ya. Tuhan ingatkan apabila kita tidak berhati-hati, sangat mungkin sekali kendaraan akan meliuk-liuk liar dan membentur kendaraan lain atau pembatas jalan. Ya. Masih saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Tidak semua saya bacakan. Ini kan sesuatu yang membahayakan kata Tuhan. Hal yang sama juga bisa terjadi atas seorang pejalan kaki apabila orang tersebut tidak berhati-hati. Jadi kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan peringatan ini kepada setiap kita, kita perlu berhati-hati. Ya. Perhatikan juga rambu-rambunya. Ya. Jangan ada tulisan jalan ini licin masih terus mau jalan di situ. Itu namanya kepala batu Bapak Ibu. Betul ya? Udah tahu ada tulisannya licin, masih dilewat aja Bapak Ibu. Ya. Nah kita langsung Bapak Ibu kita lihat apa yang menjadi dasarnya. Kita akan buka firman Tuhan, Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 2. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 2. Apa yang firman Tuhan sampaikan di sini Bapak Ibu? Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu apa? Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku. Ini yang menjadi penekanannya di ayat yang kedua Bapak Ibu. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku
tergelincir. Apa yang kita pelajari dari ayat ini Bapak Ibu? Apa yang kita tangkap berdasarkan ayat ini? Pertama-tama kita akan melihat bahwa pemazmur Asaf ini mengakui bahwa Allah itu apa? Allah itu baik, katakan Allah baik. Tapi ada kata kuncinya nih, bagi mereka apa? Yang tulus dan bersih hatinya. Kebaikan Tuhan, betul Bapak Ibu, kebaikan Tuhan bagi semua orang. Tetapi berdasarkan ayat ini kita bisa melihat ditujukan kepada orang yang tulus dan bersih hatinya. Kebaikan Tuhan itu tidak perlu diragukan Bapak Ibu. Tuhan selalu baik di dalam kehidupan setiap kita. Ada yang meragukan kebaikan Tuhan? Gak ada ya Bapak Ibu ya. Selama sepanjang 2023 kita bisa lalui Bapak Ibu. Kita bisa melihat tentang perkara-perkara yang dahsyat yang boleh menyertai hidup kita. Bagian kedua. Yang kedua adalah pemazmur, kalau kita lihat ayat kedua Bapak Ibu, membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain. Dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita bisa melihat ada keputusasaan, ada keluh kesah, ada kegalauan, kegelisahan yang muncul. Ya, pemazmur Asaf ini melihat bahwa kok keadaan orang lain itu lebih baik dari hidupnya. Ya. Bisa dilihat di ayat selanjutnya dikatakan kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat-sehat, mereka kok gemuk ya Tuhan. Sedangkan pemazmur Asaf melihat mungkin kehidupannya kok banyak penderitaan. Banyak tantangan yang dihadapi dalam kehidupannya. Ya. Alkitab mengatakan mereka tidak pernah mengalami kesusahan. Mereka tidak kena tulah. Ya. Tetapi kita bisa melihat, kita bisa belajar. Berdasarkan ayat ini, kita bisa melihat tentang pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, selalu ada godaan-godaan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, godaan itu semakin ada di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Pemazmur Asaf inilah melihat tentang godaan itu. Kok mereka gemuk-gemuk ya Tuhan? Kok mereka sehat-sehat ya Tuhan? Kok kehidupan mereka begitu mujur? Alkitab katakan hampir tergelincir. Tapi tidak berlarut-larut Bapak Ibu. Pemazmur Asaf ini cepat sadar. Dia menyadari tentang keadaannya. Bahwa kehidupannya jauh lebih baik daripada orang-orang yang dia lihat. Yang kelihatannya gemuk. Yang kelihatannya sehat. Yang kelihatannya oke-oke saja. Ya, kita bisa lihat kesimpulannya. Sebetulnya apa yang dia lihat sebentar lagi di ujung tanduk kehidupan mereka. Pak Ishak sampaikan dua hal ini Bapak Ibu. Ini yang sama-sama kita tangkap. Dua hal yang disampaikan Pak Ishak berdasarkan pesan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, ini yang Pak Ishak sampaikan. Jangan hanya memiliki Tuhan, namun juga harus terhubung. Nah, dengar kata terhubung Bapak Ibu, ini harus kita dengarkan, harus kita responi dengan baik. Setiap waktu kita harus terhubung dengan Tuhan. Ya. Tapi bukan hanya memiliki Tuhan saja. Terhubung. Yang kedua, jangan hanya tentang kita, tetapi tentang Tuhan dan pekerjaannya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar dua hal juga Bapak Ibu. Kita akan sama-sama tangkap dua hal ini. Dua hal ini saya mesti tambahkan. Yang pertama, jangan menjadi orang percaya yang kendor dalam hal mengiring Tuhan. Nah ini yang kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Jangan menjadi orang percaya yang kendor, tanda kutip Bapak Ibu ya, dalam hal mengiring Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan gini Bapak Ibu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan
layanilah Tuhan. Kalau gini Bapak Ibu, kalau kerajinan seseorang mulai kendor, maka sangat mudah sekali untuk tergelincir dan jatuh. Mengapa Bapak Ibu? Itu pertanyaan, mengapa? Karena ada kemalasan-kemalasan yang mulai menguasai kehidupan seseorang. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak memiliki pegangan, sehingga tidak memiliki pijakan yang kuat. Ya. Mulai malas beribadah, mulai malas membangun hubungan, mulai malas membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mulai malas ikut persekutuan-persekutuan yang diadakan. Akhirnya apa? Menjadi jatuh, menjadi kendor dalam kehidupannya. Tidak punya pegangan yang kuat, tidak punya pijakan yang kuat. Apa yang kita pahami tentang arti menjadi kendor Bapak Ibu? Arti kendor. Tidak kencang, betul ya? Melorot. Ikatannya biasanya disengajakan terlepas. Tidak kuat. Ya. Kita bisa simpulkan, kita bisa maknai pengiringannya dengan Tuhan tidak kuat. Imannya tidak kuat. Hubungan yang dibangunnya sekedar yang penting ke gereja. Yang penting rame-ramein gereja. Tapi tidak berakar. Tidak menghidupi firman. Pak Ishak memberikan contoh. Contohnya adalah seperti kehidupan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu mengenal firman tuh. Tahu firman Bapak Ibu. Tetapi tidak menghidupi firman. Orang fasik itu hafal firman Bapak Ibu. Kalau debat kita bisa kalah. Waduh, kita ngomong firman, dia akan keluarkan firman. Tapi masalahnya adalah orang fasik tidak menghidupi. Ada banyak pengabaian hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oh, kenal Tuhan, kenal Tuhan. Tahu Tuhan. Tapi tidak menghidupi firman. Saya mempelajari bahwa orang-orang fasik itulah orang-orang buta Bapak Ibu. Tidak bisa membedakan mana jalan yang licin, mana yang tidak. Itu buta itu. Jangan sampai kita ada di posisi ini. Ya. Namun kita bersyukur bahwa Pemazmur Asaf memberikan kita sebuah contoh yang sangat luar biasa. Ya. Memberikan sebuah pegangan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Agar kita tidak tergelincir Bapak Ibu. Kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai 25. Mazmur 73 ayat 23 sampai 25. Apa yang Pemazmur Asaf ini sampaikan. Dikatakan gini. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kita akan melihat 3 bagian di sini Bapak Ibu. Apa yang Pemazmur Asaf tekankan di sini? Yang pertama dikatakan gini. Bagian A, tetap dekat dengan Allah apapun keadaannya. Wow. Pemazmur Asaf mengatakan tetap dekat dengan Allah. Ya. Pemazmur Asaf meletakkan dasar ini bahwa ia mendekat kepada Tuhan. Waktu dia mendekat, apa yang firman Tuhan katakan?
Alkitab berkata gini, maka tangan Tuhan yang kuat memegangnya. Kalau tangan Tuhan sendiri yang pegang kita Bapak Ibu, saya percaya kita tidak akan mudah tergelincir Bapak Ibu. Ya. Biarkan Tuhan yang memegang tangan kita. Dan kita pun memegang tangan Tuhan Bapak Ibu. Dengan cara apa? Hidup dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Saya sangat percaya bahwa ketika Tuhan berikan pesan ini kepada setiap kita, Tuhan sedang memperingatkan setiap kita dengan keras Bapak Ibu. Tahun-tahun yang akan kita jalani Bapak Ibu, tahun-tahun yang enggak mudah ya Bapak Ibu. Kita sedang memasuki tahun politik. Kita butuh dekat dengan Tuhan. Setiap waktu dalam kehidupan setiap kita. Itu yang pemazmur katakan. Yang kedua adalah tetap dalam tuntunan Tuhan atau arahan Tuhan. Ayat 24 kita bisa lihat Bapak Ibu. Dikatakan apa? Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dari awal saya sudah sampaikan Bapak Ibu. Tuhan yang paling tahu tentang kondisi jalan yang akan kita tempuh. Tuhan lebih tahu hal-hal yang akan kita hadapi di depan sana. Namun dengan arahan Tuhan Bapak Ibu, kita akan tetap berdiri tegap, katakan amin Bapak Ibu. Kita tidak akan tergelincir. Selama kita memperhatikan arahan Tuhan, kita tidak akan tergelincir. Tapi waktu kita abai, tidak mau menerima, tidak mau meminta tuntunan Tuhan, tidak memperhatikan tuntunan Tuhan, kita sangat mudah jatuh Bapak Ibu. Itu bagian kedua. Yang ketiga, yang bagian C adalah tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri Bapak Ibu. Kita bisa lihat di ayat 25. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, apa yang dikatakan? Tidak ada yang kuingini di bumi. Hanya Tuhan. Saya mau sampaikan kita akan mudah tergelincir kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita akan mudah tergelincir kalau kita berjalan sendiri. Pemazmur katakan tidak ada yang lain selain pribadi Tuhan yang dia inginkan. Betapa dahsyat dan luar biasanya Bapak Ibu. Pemazmur meletakkan dasar ini Bapak Ibu. Itu bagian yang pertama kita sama-sama pelajari Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan masuk bagian yang kedua. Apa yang harus kita tangkap bersama-sama. Yang kedua adalah jangan menjadi orang percaya yang salah gunakan kasut Bapak Ibu. Jangan menjadi orang percaya yang salah gunakan kasut. Karena ini yang Tuhan tegaskan kepada setiap kita. Bahwa kita memasuki jalan yang licin, jalan yang tidak mudah, jalan yang mungkin sulit bagi kita Bapak Ibu. Nah, artinya gini, ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Kalau Tuhan tegaskan ini, kita jangan sampai salah kasut loh Bapak Ibu. Pak Ishak sudah jabarkan Bapak Ibu tentang kasut yang dipakai tentara Romawi. Ada pakunya, ada besinya di bawahnya Bapak Ibu. Ada kasut yang khusus yang harus kita gunakan. Ya, harus tepat Bapak Ibu. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya. Contohnya seperti kayak pemain sepak bola profesional ya. Nah, itu kan biasanya ada sepatu khususnya, betul ya. Biasanya ada di bawah sepatunya itu ada gerigi atau tonjolan-tonjolan ya. Ya, di bawah alas sepatunya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya apa? Supaya mudah berlari, betul ya. Waktu dia lari gak jatuh. Waktu dia lari dia tidak tergelincir Bapak Ibu. Saya pernah main bola Bapak Ibu di lapangan berumput seperti itu. Ya. Pakai sepatu biasa. Coba saja kalau lagi basah-basah dikit Bapak Ibu. Lari cobain, main bola. Jatuh-jatuh Bapak Ibu. Berbeda dengan mengenakan sepatu yang khusus. Ya.
Waktu lari yakin, waktu kita lari itu yakin sekali gitu. Waktu kita lari kencang pun kita yakin. Berbeda kalau tidak ada tonjolan atau gerigi di bawahnya Bapak Ibu. Mau lari saja, mau jalan saja, mau ngejar bola saja udah sulit. Jadi ada sepatu yang pas, ada sepatu khusus yang harus digunakan. Sama juga dengan seorang pendaki gunung atau yang suka hiking Bapak Ibu. Ada sepatu khususnya nggak Bapak Ibu? Oh ada, diciptakan juga sepatu khusus itu. Ya. Ada tujuannya ternyata. Waktu mendaki mungkin ya gunung, bukit Bapak Ibu. Kalau tidak pakai sepatu yang khusus, ya sangat mudah tergelincir loh Bapak Ibu. Sangat mudah jatuh. Untuk menapakkan kaki saja udah sulit banget. Ya harus kita gunakan kasut yang khusus yang dari Tuhan Bapak Ibu. Ya, Pak Ishak sudah singgung tentang di dalam Efesus pasal ayat 15 Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 15. Kita mau lihat sama-sama. Apa yang dikatakan di sana Bapak Ibu? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ada kasut kerelaan loh Bapak Ibu. Yang khusus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil Kristus. Ini sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tegaskan ini kepada setiap kita Bapak Ibu. Kita kembali kepada Mazmur 73 Bapak Ibu. Kita lihat ayat 28. Ini yang dikatakan pemazmur Asaf Bapak Ibu. Ayat 28-nya ya. Di dalam Mazmur pasal 73. Puji Tuhan. Dikatakan seperti ini. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat apa? Menceritakan segala pekerjaannya. Ada pekerjaan Tuhan yang kita mau selesaikan Bapak Ibu. Mari perkuat kaki kita. Jangan asal-asal menggunakan kasut. Kita harus gunakan kasut yang dari Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita tuntaskan. Harus kita selesaikan. Di dalam kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu, saya tidak mau panjang lebarkan Bapak Ibu. Dua hal ini yang sama-sama kita renungkan Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, jangan menjadi orang percaya yang kendor dalam hal mengiring Tuhan. Ya, kita harus dekat, jangan jauh-jauh kepada Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, jangan menjadi orang percaya yang salah gunakan kasut. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.